Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, saya Barokah Feriah, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang tahun 2022. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai wawancara dan studi dokumenter. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Asesmen American Test yang diampu oleh Bapak Profesor Ifdil, SHI, SPD, MPD, PhD, Cons, dan Ibu Rima Pratiwi Fadli, SPD, MPD. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian wawancara. Wawancara sendiri merupakan suatu cara untuk menghimpun keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab lisan secara sepihak, bertatap muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Nah, wawancara ini memiliki tujuan dan kegunaan. Yang pertama, menciptakan hubungan baik di antara dua pihak yang terlibat, meredakan ketegangan yang terdapat dalam subjek wawancara, menyediakan informasi yang dibutuhkan, mendorong ke arah pemahaman diri pada pihak subjek wawancara, dan mendorong ke arah penyusunan kegiatan yang konstruktif pada subjek wawancara. Wawancara sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut prosedurnya, yang kedua menurut sasaran penjawab. Nah, menurut prosedur, wawancara ini terbagi lagi, yaitu menjadi tiga. Yang pertama ada wawancara terpimpin. Nah, wawancara ini yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Nah, sedangkan wawancara yang tidak terpimpin, ini dilakukan di mana interviewer tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian pada subjek. Yang ketiga itu wawancara bebas terpimpin. Nah, jenis wawancara bebas terpimpin ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin, di mana wawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Selanjutnya prosesnya itu mengikuti jalannya situasi. Selanjutnya menurut sasaran menjawab. Yang pertama ada wawancara perseorangan. Nah, jadi wawancara ini terjadi apabila proses tanya jawab secara tatap muka itu berlangsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai saja. Yang kedua ada wawancara kelompok. Nah, jenis wawancara ini terjadi apabila proses interview berlangsung sekaligus dua orang pewawancara atau lebih menghadapi dua orang atau lebih yang diwawancarai. Yang ketiga ada research interview. Nah, jenis wawancara ini dirancang untuk mendapatkan data riset. Nah, bentuk dari wawancara ini terstruktur dan terfokus. Yang keempat ada diagnostic interview. Nah, jenis wawancara ini lebih relevan di dunia medis. Biasanya digunakan pada pasien atau klien psikiatri yang berfokus pada simptom-simptom pada klien untuk mendeskripsikan berbagai macam kemungkinan seperti tipe, tingkat keparahan, durasi, waktu, sejarah masa lalu, dan sebagainya. Yang kelima ada clinical interview. Nah, clinical interview itu terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada consultation interview, yang kedua ada screening interview, yang ketiga ada pre-testing interview. Yang terakhir ada intake interview. Nah, jenis wawancara ini dirancang untuk mengenalkan klien pada kondisi-kondisi klinis, menilai apakah proses tersebut memenuhi kebutuhan klien atau tidak. Nah, wawancara ini berfokus pada keinginan klien, motivasi untuk mengikuti treatment, harapan terhadap klinik, dan kegunaan yang akan dilakukan selama proses klinis berlangsung. Nah, dalam latihan penyusunan pedoman wawancara, yang pertama itu peneliti harus membuat daftar pertanyaan. Selanjutnya, menentukan topik pembicaraan, memilih narasumber, menentukan informasi yang dibutuhkan, dan mengurutkan pertanyaan. Langkah pengadministrasiannya itu ada 3 langkah. Yang pertama, penyusunan pedoman wawancara.
Nah, langkah-langkah dalam penyusunan pedoman wawancara meliputi yang pertama menetapkan tujuan wawancara, menetapkan bentuk pertanyaan yang sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, merumuskan butir-butir pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh responden. Yang keempat, pertanyaan harus fokus sehingga responden yang menjawab sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kelima, rumusan pertanyaan jangan memiliki makna ganda sehingga menimbulkan kebingungan kepada responden. Yang keenam, rumusan pertanyaannya harus netral. Yang ketujuh, bila bentuk wawancara terstruktur, maka butir pertanyaan dibuat rinci, sedangkan bila bentuk wawancara tidak terstruktur, cukup dituliskan pokok-pokok pertanyaannya saja. Nah, pada pelaksanaan wawancara, meliputi yang pertama, menetapkan kembali individu atau responden yang memiliki informasi, menetapkan jadwal dan tempat wawancara, menghubungi individu yang akan menjadi responden, melaksanakan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, selanjutnya melakukan verbal setting di awal wawancara. Nah, verbal setting ini berisi penyampaian tujuan, menyampaikan informasi apa yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang akan dibutuhkan dalam proses wawancara. Selanjutnya itu menyampaikan kerahasiaan data dari responden. Nah, jadi dalam verbal setting ini, responden diberitahu mengenai apa-apa tujuan menyampaikan informasi dan juga jaminan akan kerahasiaan data. Selanjutnya, selama proses wawancara, evaluator harus melakukan attendance skill, mampu bertanya dengan baik, mampu mendengar aktif, dan mampu mencatat hasil wawancara secara lengkap. Selanjutnya, melakukan pencatatan hasil wawancara dengan menuliskan atau merekam dengan alat recorder. Selanjutnya, menutup wawancara dengan membuat kesimpulan hasil wawancara, menyampaikan terima kasih atas kesediaan yang diwawancarai, dan mengakhirinya dengan situasi yang menyenangkan. Langkah yang terakhir yaitu analisis hasil wawancara, di mana meliputi yang pertama hasil pencatatan atau perekaman proses wawancara diketik dalam bentuk verbatim. Selanjutnya mengidentifikasi dan mengelompokkan jawaban responden yang sesuai dengan pokok pikiran pada pedoman wawancara dan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menganalisis dan sintetis hasil jawaban klien yang menjadi responden atau subjek dalam wawancara. Selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan hasil sintetis dari berbagai jawaban responden. Nah, teknik pengolahan hasil wawancara yang pertama ada editing atau pemeriksaan data. Selanjutnya ada classifying atau klasifikasi. Selanjutnya ada verifying atau verifikasi. Yang keempat yaitu concluding atau penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai studi dokumenter. Studi dokumenter sendiri merupakan suatu cara memahami individu melalui upaya pengumpulan data, mempelajari dan menganalisis laporan tertulis dan rekaman audio-visual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan. Tujuannya, yang pertama mempermudah pencarian data klien sebagai alat pendukung untuk memahami masalah pada klien yang diteliti, dapat membantu menemukan solusi masalah klien yang diteliti, sebagai bukti nyata dalam proses penelitian untuk membandingkan data yang diperoleh dari metode pengumpulan data lain. Nah, studi dokumenter sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada dokumen pribadi. Nah, dokumen pribadi ini adalah catatan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Biasanya berupa buku harian, surat pribadi, atau autobiografi. Selanjutnya ada dokumen resmi. Nah, dokumen resmi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada intern, yang kedua ada extern. Nah, yang intern itu
ada memo, pengumuman instruksi, aturan lembaga untuk kalangan sendiri, lapangan rapat, keputusan pimpinan, dan sebagainya. Nah, dokumen resmi yang ekstern itu biasanya majalah, kemudian buletin, berita yang disiarkan di media massa, atau sebagainya yang sejenis. Nah, pengolahan data dalam studi dokumenter itu meliputi 4 tahap. Yang pertama ada tahap pengumpulan data, yang kedua ada tahap reduksi data, yang ketiga ada tahap penyajian atau pengolahan data, yang keempat ada tahap pemeriksaan dan penarikan kesimpulan atau verification. Demikian video yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.